Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah penangkapan petinggi polisi kolonial Hindia Belanda yang gegerkan Batavia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Penangkapan seorang petinggi kepolisian di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda karena terbukti terlibat dalam kasus penggelapan keuangan membuat heboh publik Batavia atau Jakarta. Komisaris Besar Polisi Batavia Van Rosen ditangkap tidak lama setelah digelarnya acara pesta perayaan naiknya tahta Ratu Wilhelmina. Pada tanggal 8 September tahun 1923, Van Rosen yang merangkap Komandan Wilayah Polisi Lapangan Batavia dan Bantam atau sekarang Banten ditahan. Van Rosen mengaku bersalah dan ditahan, tulis Marieke Bloembergen dalam buku Polisi Zaman Hindia Belanda dari Kepedulian dan Ketakutan. Van Rosen datang ke Batavia mulai tahun 1918 untuk menggantikan tugas Kombes Pol Boon yang membuat perhatian publik tersedot, termasuk media massa saat itu. Kombes Pol Van Rosen sebelumnya dikenal sebagai polisi yang bersih. Rekam jejaknya pun bagus dan membuatnya dipuji oleh atasan. Oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Limburg-Stirum disebut sebagai tokoh yang sangat bersih. Demikian dikutip dari catatan Van Limburg-Stirum kepada The Grave tanggal 27 Februari tahun 1918. Dalam perjalanan karirnya sebagai pimpinan kepolisian Batavia, Van Rosen rupanya tidak mampu lagi menjaga diri. Selama bertahun-tahun, Van Rosen diam-diam melakukan upaya memperkaya diri sendiri. Dengan kewenangan yang dimilikinya, ia memainkan pos anggaran kepolisian. Modusnya dengan mengalihkan sebagian uang yang tersedia karena kekosongan jabatan. Kemudian juga menyalahgunakan kebijakan kepegawaian, yakni mengangkat pegawai untuk sementara dan lantas memecatnya. Dalam laporan sementara malapraktik kepolisian, disebutkan Van Rosen berhasil menggelapkan uang kurang lebih sebesar 1 juta gulden. Kotornya sepak terjang Van Rosen dibongkar asisten residen Batavia J.J. van Helstingen. Di luar sepengetahuan Van Rosen, Van Helstingen melakukan penyelidikan. Ia mengawasi kepolisian Batavia, khususnya mencermati tindak tanduk Van Rosen. Sebuah rumah dengan interior mewah dan sebuah villa di Belanda milik Van Rosen serta sebuah mobil Hudson merah menjadi perhatian awal Van Helstingen. Dalam penyelidikannya, ia menemukan bukti praktek penyelundupan sabu dan sejumlah upeti yang mengalir ke institusi kepolisian Batavia. Upeti itu berasal dari pemerasan 15 tempat perjudian dan pelacuran di wilayah Senen. Setiap bulannya, kurang lebih 2000 gulden masuk ke kantor polisi Senen. Terungkap bahwa Van Rosen diduga membiarkan praktek penyelundupan sabu-sabu, namun kemudian ditindaklanjuti dengan melacak sekaligus memeras para penyelundup. Van Helstingen akhirnya berhasil mendapatkan bukti untuk menahan Van Rosen. Demikian dikutip dari Polisi Zaman Hindia Belanda dari Kepedulian dan Ketakutan. Kasus skandal keuangan telah menampar muka institusi kepolisian Hindia Belanda, terutama Batavia. Setelah ditangkapnya Van Rosen,
Asisten Residen Batavia, J.J. van Helstingen, diperintahkan menyelidiki organisasi dan pengelolaan keuangan kepolisian di 3 kota besar. Kemudian Van Helstingen langsung bergerak cepat. Untuk kelancaran proses penyelidikan, sejumlah petinggi kepolisian yang diduga terlibat langsung dinonaktifkan sementara. Di antaranya adalah Komisaris Besar Polisi Miset yang menjabat Kepala Sekolah Kepolisian dan Komisaris Besar Polisi H. Dewart, Kepala Depo Pelatihan dan Pendidikan Polisi Lapangan di Buitenshoek atau sekarang Bogor. Pembukuan keduanya kemudian diketahui tidak beres. Pada akhir September 1923, keduanya dipecat dari kepolisian. Van Helstingen yang kemudian menggandeng Dinas Akuntansi memperluas ruang lingkup penyelidikannya. Penyelenggaraan administrasi korps kepolisian lokal di Jawa dan luar Jawa tak ada yang luput dari pengawasannya. Dalam pembukuan keuangan kepolisian di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Manado, dan Makassar terungkap telah terjadi penyelewengan. Di kepolisian Medan, Van Helstingen juga membongkar kasus suap. Seorang ajun komisaris besar dan sejumlah pengawas kepolisian terbukti memperkaya diri mereka dan keluarga mereka dengan cara memeras pusat-pusat perjudian. Tercatat dalam laporan kinerja lembaga kepolisian di kota-kota besar di Jawa 9 Maret 1925 bahwa para petinggi polisi itu memiliki mobil-mobil mewah, kuda-kuda pacu, serta terbiasa berfoya-foya menghadiahkan istri dan anak-anak perempuan mereka dengan perhiasan emas. Setelah Van Rosen, Miset, dan Dewart ditahan, sepanjang 1924 masih banyak anggota kepolisian lain yang diperkarakan, kata Marike Bloembergen dalam Polisi Zaman Hindia Belanda dari kepedulian dan ketakutan. Van Rosen dituntut 6 tahun penjara pada 8 Februari 1924. Koresponden koran Den Haag di Hindia, Het Vaderland, menyebut kuatnya sistem saling melindungi dalam kepolisian umum di Gewest Batavia sebagai penyebab utamanya. Het Vaderland melakukan investigasi lanjutan dan menjadikannya sebagai laporan berita panjang pada September 1923. Para petinggi kepolisian Van Rosen, Dewart, dan Miset disebut semuanya berasal dari Korps Inspektur Polisi Den Haag. Bahkan Miset sebelumnya pernah ditegur karena masalah nepotisme. Kuatnya sistem saling melindungi itu mengakibatkan terjadinya penyelewengan di tubuh kepolisian Batavia, di antaranya suap yang berasal dari pusat perjudian dan pelacuran, serta pendapatan ilegal dari distribusi beras yang berlangsung marak. Termasuk juga pengelolaan keuangan yang kacau, serta salah kelola dalam penerimaan dan penempatan anggota polisi di lapangan. Skandal kepolisian yang terbongkar di Batavia tampaknya sangat merusak citra kepolisian kolonial modern. Menyikapi hal itu, pemerintah Hindia Belanda langsung mengambil tindakan keras dengan melakukan bersih-bersih di tubuh kepolisian. Van Helstingen berpendapat bahwa pertama-tama yang perlu dilakukan pembersihan adalah noda-noda yang paling menonjol, terutama perwira-perwira Eropa. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah penangkapan petinggi polisi kolonial Hindia Belanda yang gegerkan Batavia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.